Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan salah satu nikmat yang terbesar dan yang nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, seorang panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini, di ba'da salat subuh pada tanggal 2 Ramadan, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, ini adalah salah satu bentuk kita untuk memakmurkan, atau bentuk kita bagian dari menghidupkan bulan Ramadan. Kita semua mengetahui bahwasannya bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang disebutkan oleh para ulama adalah Syahrul Hasad, bulannya untuk memanen, bulannya yang di dalamnya seseorang ketika melakukan amal ketaatan maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, menerima ibadah puasa kita pada hari yang lalu, dan semoga pada hari ini kita mengawali ibadah puasa kita menjadi lebih baik dan dipermudah segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan ibadah puasa, salah satu hikmah yang agung, salah satu hikmah yang terbesar, salah satu hikmah kenapa disyariatkannya bulan puasa adalah agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya selaras dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada firman Allah tersebut perintah diwajibkannya ibadah puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini
yang Allah panggil atau yang Allah seru adalah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang membenarkan atau orang-orang yang memiliki di dalam hatinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka adalah berupa ibadah yang agung. Salah satu ibadah yang di dalamnya bagian dari rukun-rukun Islam, yaitu ibadah puasa. Faradallahu alaikum as-siyam kama faradahu 'alal umam qablakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus siyam, yaitu diwajibkan atas kalian puasa, sebagaimana ibadah puasa telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun fataj'aluna bainakum wa bainal ma'asi wiqaya bi ta'atihi wa ibadatihi wahda. Maka salah satu inti utama dari amalan ibadah puasa, atau salah satu hikmah disyariatkannya amal ibadah puasa, adalah agar kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini adalah agar kalian menjadikan antara kemaksiatan sebagai ibadah puasa tersebut sebagai wiqayah. Jadi seseorang ketika melakukan amal ibadah puasa, maka secara tidak langsung dia telah membentengi dirinya atau dia telah menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang yang berpuasa, dia akan mengisi amal ibadah puasanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu dari makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Maka ini adalah salah satu hikmah dari disyariatkannya amal ibadah puasa. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka amal ibadah puasa di sini disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyebutkan sebagaimana puasa diwajibkan atas mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas umat-umat sebelum mereka. Dengan demikian mereka berarti mempunyai teladan di dalam berpuasa. Dan hal ini tentunya memberikan semangat kepada mereka dalam menunaikan kewajiban ini, yaitu dengan penunaian yang lebih sempurna dari apa yang telah ditunaikan oleh orang-orang sebelum mereka. Jadi hikmah kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang amal ibadah puasa, sebagaimana disebutkan ibadah puasa sebelum orang-orang beriman terdahulu, atau sebelum umat Nabi Muhammad SAW mereka disyariatkan juga berpuasa. Allah mengabarkan agar mereka lebih semangat, karena ternyata amal ibadah puasa telah ada disyariatkan sebelum umat-umat atau disyariatkan pada umat-umat terdahulu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, dikatakan demikian karena puasa mengandung hikmah. Salah satu hikmah dari ibadah puasa adalah mensucikan jiwa dan mempersempit jalan-jalan syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yang berkaitan dengan ayat ini, yang mana amal ibadah puasa adalah salah satunya menjaga seseorang atau mensucikan jiwa seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad, wa man lam yastati' fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija." Wahai pemuda, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di antara kalian mampu memberikan nafkah, maka menikahlah. Karena dengan menikah lebih terjaga pandangannya dan lebih terjaga kehormatannya. Kemudian waman lam yastati, dan barang siapa yang belum mampu untuk memberikan nafkah, belum mampu untuk memberikan nafkah, fa alaihi bis-shaum, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa merupakan peredam baginya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini pada ayat setelahnya. Maka dari ayat di sini kita bisa mengetahui bahwasannya ada hikmah yang besar dari disyariatkannya ibadah puasa. Wa man lam yastati fa alaihi bis-shaum. Barang siapa yang belum mampu untuk memberikan nafkah, belum mampu untuk mengemban amanah tanggung jawab menjadi seorang suami, maka salah satu obat mujarab atau salah satu ibadah yang sangat mulia yang bisa menjaga kehormatan dia adalah dengan berpuasa. Maka tidak heran orang-orang yang melakukan amal ibadah puasa, mereka selalu kita dapati dengan nilai-nilai amal-amal kebaikan. Kita tidak heran melihat mereka selalu dekat kepada masjid. Orang-orang yang sedang berpuasa selalu memperbanyak membaca Al-Quran. Orang-orang yang sedang berpuasa lebih bersemangat melakukan sedekah. Orang-orang yang berpuasa lebih semangat untuk melakukan amal-amal ibadah sunnah yang lainnya, salat tarawihnya, salat sunnah-sunnah yang lainnya. Maka ini menunjukkan bahwasannya dia melakukan ketaatan tersebut adalah bagian dari amal ibadah puasanya. Atau dia melakukan amal ketaatan tersebut adalah bagian dari bahwasannya amal ibadah puasa menjadikan seseorang lebih dekat atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari ayat ini, mumpung kita sekarang masih berada di awal-awal bulan Ramadan, atau kita sekarang masih berada di awal bulan Ramadan, maka ulun nasihatkan kepada ulun pribadi dan kepada jemaah sekalian untuk memiliki masyru', untuk memiliki target atau masyru' proyek apa yang ingin kita gapai atau proyek apa yang ingin kita capai selama bulan Ramadan. Misalkan ada yang mempunyai proyek atau masyru' yang ingin dia kejar atau yang ingin dia cari atau yang ingin dia target di bulan Ramadan. Saya harus khatam sekali atau 2 kali di dalam bulan Ramadan atau 3 kali. Kemudian proyek yang lainnya, saya lebih banyak melakukan sholat tahajudnya. Di samping saya biasa ikut sholat tarawih di masjid atau di musola, kemudian ketika waktu sahur saya menambah sholat tahajudnya. Tentunya diperhatikan tidak dengan witir lagi bagi yang memang sudah melakukan witir di masjid. Jadi biasa dia sholat 2 rakaat, bisa berjamaah sama istrinya, sama keluarganya, lakukan hal seperti itu. Atau mungkin dia bisa melakukan yang lainnya, mentargetkan sehari harus sedekah berapa sekian. Atau mungkin dia mentargetkan yang lainnya, saya memberikan buka puasa setiap hari berapa orang. Maka ini semua insya Allah akan
membantu kita, atau ini semua adalah menjadi wasilah kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha meningkatkan amal ibadah kita di bulan yang mulia ini, dan tentunya kita berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Segala kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan hanya datangnya dari kami pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan yang senantiasa bertakwa kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.